Iya, saya percaya saudara kita semua pastinya ya hari-hari ini mengikut Tuhan ya, dan tidak sedikit orang yang bertanya ya, saya itu ikut Yesus itu dapatnya apa? Ya namanya manusia ya Pak, apalagi pengusaha-pengusaha itu kan selalu kalau melakukan sesuatu berpikirnya dapatnya apa ya? Itu ya biasalah namanya juga manusia. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari ternyata murid-murid Yesus itu juga pernah bertanya, ya, saya ini udah ikut Yesus dapatnya apa ikut Yesus? Ya, ada di sini yang bertanya ikut Yesus dapat apa? Saudara angkat tangan yang bertanya ikut Yesus dapat apa? Atau nggak mau dapat apa-apa? Kalau memang saudara nggak mau dapat apa-apa, ya saya nggak jadi khotbah hari ini. Karena saudara sudah tidak mau mendapatkan apa-apa. Yang mau mendapatkan apa-apa coba angkat tangan. Yang mau mendapatkan apa-apa. Oh, semuanya mau kan? Ya namanya manusia itu kalau mau apa ya ikut Tuhan pasti ada yang kita mau ya. Saya pun juga mau loh mendapat apa dari Tuhan. Ya kita baca bersama Markus 10 ayat mulai 28. Judul perikopnya di sana upah mengikut Yesus. Ya, kalau bicara upah itu semua manusia itu pasti pengen dapat upah, ya. Kita semua pengen dapat upah. Ya, Markus 10 ayat yang ke-28 upah mengikuti Yesus. Kita baca sama-sama, ya, ayat 28 berkata begini. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ayat 29, jawab Yesus, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ya ibunya dan bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, ayat 30, ya orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat yang berikutnya, ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Luar biasa saudara, kalau kita lihat dari perikop ini judulnya adalah upah mengikuti Yesus. Ya, kalau di sana kita lihat percakapan Petrus, ya. Petrus itu ngomong ayat 28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus belum ngomong loh sama Tuhan, ya. Lalu apa Tuhan yang saya dapat dari Engkau? Kita ini sudah meninggalkan segala-galanya. Ya, Petrus tuh belum ngomong, belum nanya, tapi Yesus itu udah tahu apa yang ada di hati Petrus. Jadi saudara, Tuhan itu tahu sesungguhnya apa yang ada di hati kita hari-hari ini. Ya, apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara rindukan, tuh Tuhan tahu tanpa saudara kasih tahu dulu. Petrus baru ngomong, Tuhan, ya kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Syarat yang pertama mengikut Yesus itu harus meninggalkan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu apa? Saya tadi ngobrol dengan Pak Yongki, saudara, di perjalanan. Ya, Pak, kenapa bisa pindah ke sini? Ya, wah, Bu, saya itu secara manusia tuh lagi sukses-suksesnya waktu itu. Gajinya gede ya waktu itu. Dipanggil ke Amerika dengan tawaran yang ya sebenarnya ya lebih pilih menerima gaji gede ya di sana. Ya, lalu saya tanya, lalu kenapa Bapak pilih untuk ke sini? Ya, padahal di sana gajinya besar. Ya, namanya panggilan. Panggilan Tuhan. Ternyata bukan cuma Petrus ya, bukan cuma saya, tetapi semua orang ketika dipanggil Tuhan itu harus rela meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan. Meninggalkan segalanya itu apa? Ya, apapun yang Tuhan panggil saat itu.
Udah nggak peduli, ya luar biasa loh ya. Kalau orang lain dipanggil dalam keadaan bangkrut, nggak ada kerjaan, nggak ada gaji, wah dipanggil gitu langsung oke. Orang saya udah nggak punya apa-apa ya Bu, ya enak kalau kayak begitu ya. Tapi kalau lagi punya gaji gede, rasanya hidup lebih mapan, dipanggil ke sesuatu yang kalau kita lihat grafiknya itu malah turun, akan menjalani sesuatu yang belum pasti di sini, itu tidak mudah. Tapi itulah mengikuti Yesus. Iman, percaya kita kepada Tuhan. Petrus bilang, kami meninggalkan segala sesuatu. Saya yakin ketika mengikuti Yesus bukan hanya meninggalkan kenyamanan, yang terutama dosa. Ya, karena Tuhan bilang, Petrus bilang, kami mengikut engkau meninggalkan. Jangankan saudara harta kekayaan, Tuhan akan jangankan dosa, harta kekayaan, Tuhan minta apalagi hidup yang kudus. Syarat untuk mengikuti Yesus yang pertama, ya tentunya meninggalkan dosa. Karena itu hari-hari ini, sebelum kita bicara upah di belakang, kita bicara harganya dulu nih. Apa yang harus kita tinggalkan? Kenyamanan, ya fasilitas mungkin yang kita punya. Ketika saya juga menerima Yesus, saya harus meninggalkan semua kenyamanan saya. Ya, dan bukan hanya itu, yang terpenting kita harus meninggalkan hidup lama kita. Dosa-dosa yang melekat dalam hidup kita. Kenapa? Ya, karena itu syarat saudara. Dia bilang, Petrus bilang, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Tuhan itu punya hitung-hitungan. Tuhan tuh ngerti kalau manusia itu pengen dapat sesuatu. Yang namanya manusia itu pasti pengen dapat untung. Kalau ikut ini, saya begini, saya begitu, lah bagaimana? Dia Tuhan ya yang bukan hanya memanggil kita, tapi dia memperhitungkan upah dalam kita mengikut dia. Ya, kada upah semakin besar harga yang saudara bayar, ya tentunya semakin besar kemuliaan yang akan kita terima. Banyak orang berkata, enak ya Bu Devi pelayanan ya, sampai ke Amerika, sampai jangan lihat sekarang. Puluhan tahun saya menderita. Ya puluhan tahun saya menanti nubuatan. Tuhan berkata dulu waktu saya masih di kos-kosan itu, ya saya berdoa dapat peneguhan, dapat nubuatan dari Tuhan. Bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Saya buka mata habis berdoa, saya di kota Palu, di kos-kosan, nggak ada pelayanan. Lah kok dapatnya Tuhan bilang bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Buka mata, lihat cucian, pakaian kotor. Ya apa yang di depan mata ini? Ya itulah saudara, Tuhan minta kita nih tekun mengikut dia. Saya setia, saya tekun, bayar semua harga. Ya, dan ketika sampai waktunya, ya tentunya upah yang akan kita terima itu waktu, jumlah, semuanya itu sesuai dengan ukurannya Tuhan, bukan ukurannya kita. Jangan pernah memakai takaran kita untuk mengukur Tuhan. Maka kita bisa stres, bisa murtad. Kenapa? Karena ukuran kita dengan ukuran Tuhan itu beda. Ya, ukuran kita bisa A, tapi ternyata bagi Tuhan bisa C, bisa D. Ukuran kita bisa mungkin 100, tapi ternyata di mata Tuhan kamu tuh cuma 50. Sebaliknya, ya kita berpikir mungkin cuma 50, tapi Tuhan bilang enggak, kamu dapat 100. Nah itu saudara, ya yang pertama ikuti Yesus, tinggalkan segala sesuatu, ya tinggalkan. Ya lalu baru kita akan melihat Tuhan akan memberikan kita upah. Ayat 29 berkata, jawab Yesus, ya Tuhan tahu nih maksudnya Petrus ini ngomong ini apa. Ya, dia sudah kode keras ini. Petrus ini sudah kode keras sama Tuhan Yesus ya. Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapaknya, anaknya, ladangnya, termasuk Pak Yongki itu meninggalkan ladang waktu dipanggil untuk pelayanan ke sini. Ladang itu bicara tentang sesuatu yang menghasilkan, ya, tetapi Bapak meninggalkan. Ya, ayat 30 Yesus bilang apa? Orang itu pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai
Ya, berbagai penganiayaan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Wow, janji Tuhan itu, Tuhan bilang kapan? Untuk masa akan datang hidup kekal udah pasti. Ya, itu untuk masa yang akan datang. Tapi Tuhan bilang masa ini juga akan diberkati. Kalau cuma masa yang akan datang kelamaan. Makanya ada orang bilang diberkati ya Bu, ya Tuhan memberkati ya sampai nanti kelak ketika Tuhan datang. Saya bilang bukan cuma masa yang akan datang, Tuhan berkati sekarang di bumi dan di sorga. Itu janji Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu diberkati di bumi dan di sorga. Tuhan bilang apa? Dia akan ganti semua yang hilang dulu. Makanya saya suka nyanyi lagu, apa yang hilang dariku, engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau Tuhan mengasihi aku. Amin, saudara. Apa yang hilang dari kita itu Tuhan sanggup kembalikan. Waktu kita sungguh-sungguh mengikut dia dengan serius dan benar-benar mau bayar harga. Tuhan bilang, saya sekarang mengalami. Lihat, saya ke sini, saudara saya laki-laki, saudara saya perempuan, Tuhan ganti lebih daripada saudara kandung loh. Itulah Tuhan. Ya, saya bisa ketemu Pak Yongki Ibu itu sudah seperti orang tua bagi saya. Tuhan ganti. Apa yang dulu pernah hilang, Tuhan bilang, aku kembalikan berlipat kali ganda. Bahkan mungkin kita dulu pernah kehilangan apa? Rumah, keluarga. Saya mau bersaksi kepada saudara, hari ini Tuhan udah kembalikan. Dulu saya tinggalkan rumah keluarga saya, kehilangan semua. Hari ini Tuhan sudah berkati saya. Ya, saya punya rumah lebih dari satu, saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu dia akan penuhi. Asal bukan itu yang menjadi target utama kita. Bagian kita ikut Tuhan dulu. Tinggalkan segala sesuatu. Serius ikut dia. Jangan pernah mengukur upah kita sesuai dengan ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan sesuai dengan ukuran kita. Ya, biar kita melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan berkata di sini, ya aku akan mengembalikan sekarang pada masa ini juga. Ya, saya percaya sebentar lagi juga Pak Yongki akan punya rumah di bumi. Yes, ya. Saudara tunggu kesaksiannya. Ya, dan itu janji Tuhan. Tuhan itu nggak pernah ingkar. Dulu Bapak sudah meninggalkan segalanya, kehilangan segalanya. Ini janji Tuhan hari ini, Pak. Masa ini juga. Ya, bukan cuma masa yang akan datang. Masa ini. Karena itu saudara pegang janji Tuhan. Iya, sebenarnya bagi Tuhan tuh memberkati kita itu urusan sangat kecil. Iya, Tuhan yang punya bumi ini, Tuhan yang punya segala-galanya, saudara. Ya, bagi Tuhan dia hanya berfirman. Tetapi yang menjadi sulit bagi Tuhan itu seringkali mengubah sikap kita ini loh. Mengubah cara pandang kita ini loh. Jangan dulu fokus pada upah. Itu Tuhan yang akan atur. Ya, Tuhan bilang pada masa ini juga aku akan pulihkan. Aku akan kembalikan. Sekalipun, nah ini enggak enak ini, ayat 30, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, ia dikatakan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Selalu memang ada enggak enaknya ya. Tuhan bilang, aku akan kembalikan 100 kali lipat rumah, saudara, semua-muanya. Sekalipun disertai penganiayaan. Tadi pagi saya sampaikan di gereja ibadah onsite. Ya, doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan. Makanya saudara mau doanya didengar? Saya doakan supaya saudara teraniaya. Ya, begitu ya mau gitu langsung kendor semuanya ya. Mau doanya didengar? Yes, mau. Alkitab bilang doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan. Jadi kalau mau doanya didengar harus teraniaya dulu. Ya, teraniaya itu bukan hanya secara fisik.
Ya, mungkin Tuhan izinkan di tempat kerja saudara dianiaya secara batin, dalam rumah saudara teraniaya, dimanapun berbahagialah, sebab doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan loh. Makanya ayat ini berkata, kamu akan menerima semua itu, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Ini sudah satu paket, selalu satu paket Tuhan itu. Ya, kalau mau yang enak, ya harus menderita dulu. Itulah sistem dan cara kerja Tuhan. Ya, seperti yang tadi pagi saya sampaikan di ibadah, Rasul Paulus bilang, terlebih suka aku tinggal dalam kesukaran, penderitaan, aniaya, karena saat aku lemah, aku menjadi kuat. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Iya, jadi saudara harus selalu. Nah, yang terakhir ayat 31 ini yang mengerikan. Ada orang yang akan menerima upah, tetapi ada juga orang yang akan mundur di akhir zaman. Mereka belum menerima upah, tapi mereka milih mengundurkan diri. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Upah kita yang tentukan. Kita mau dapat, Tuhan kembalikan semua yang hilang, atau sebaliknya kita menjadi yang terakhir, yang terdahulu, yang terakhir, yang terakhir, yang terdahulu. Banyak orang, saudara, di awal ikut Yesus menggebu-gebu, tetapi pada akhirnya waktulah yang akan menentukan. Di masa pandemi ini, betapa pemurnian itu semakin terlihat. Saya kaget, ada seorang anak Tuhan di Jakarta, dia pelayanan. Sekarang saya lihat di Facebook, sudah pakai peci, selalu tulisannya Alhamdulillah. Ternyata banyak orang akan kemudian memilih menyangkal Yesus hanya karena ketidaknyamanan di hidup. Hanya karena masalah ekonomi, ada yang menawarkan kehidupan yang lebih mapan, yang lebih enak, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara. Kenapa kita ini harus lebih sering menderita? Karena kalau kita sudah terbiasa menderita yang tidak enak itu, kita akan menjadi orang yang lebih mudah bersyukur. Ketika mengalami sedikit saja berkat, kita ini akan jadi orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya, orang kalau cuma mau enak-enakan terus, dia mengalami sedikit saja penderitaan, dia sudah merasa dia yang paling menderita. Banyak orang Kristen alay, lebay hari-hari ini, merasa dia yang paling menderita. Ya, ada orang, Bu, saya itu loh Bu, saya menderita banget Bu, masa suami saya kehilangan pekerjaan, ini begini-begini, tapi masih naik mobil, masih punya rumah, baru kehilangan pekerjaan. Saya bilang, Ibu, pergi lihat di NTT sana. Ya, sekali-kali Ibu ikut saya pelayanan misi, lihat orang yang nggak punya rumah, mau makan hari ini aja mereka bingung mau makan apa. Ya, jangan merasa Ibu yang paling menderita di dunia ini, karena Ibu sudah terbiasa senang. Jadi baru mengalami sedikit masalah sudah merasa paling menderita. Tapi kalau kita membuka mata, melihat orang yang ada di bawah, makanya sering-seringlah saudara turun ke lapangan. Lihat orang yang berkesusahan. Ya, saya mau berbagi dengan saudara. Saya dengan suami, kami melatih diri juga. Itu di mobil saya selalu ada sembako, saudara. Kemanapun kami pergi, kami taruh 10 pack itu di mobil. Tidak pernah berhenti. Kami lewat di bawah jembatan, ada orang yang tidak punya rumah tidur di bawah jembatan, kami berhenti. Kami kasih, ada kakek-kakek tua lagi dorong gerobak di tengah jalan, kami berhenti. Kenapa? Waktu kita memberi dan melihat kehidupan orang yang berkesusahan, betapa kita ini harus bersyukur. Makanya saya sering kali meneteskan air mata ketika saya turun ke lapangan melihat kehidupan orang-orang seperti itu. Ya, saya meneteskan air mata berkata, Tuhan, betapa kami harus bersyukur dengan nikmat yang sudah Engkau beri. Kenapa orang sering kali tidak bisa bersyukur dan akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena dia tidak pernah lihat penderitaan orang lain. Dia cuma sibuk ngurusi diri sendiri, terus sibuk ngurusi diri sendiri terus, dan dia nggak pernah lihat, saudara. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi orang-orang yang nanti banyak orang akan murtad di akhir zaman. Karena dagingnya merasa tidak nyaman. Karena dagingnya merasa menderita. Bahkan pelayan Tuhan bisa menyangkal Yesus.
Tapi saudara, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menerima upah yang sampai pada kekekalan. Bukan cuma di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan kelak. Karena itu saudara, saya berdoa buat setiap kita, ya mari hari-hari ini kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan cuma fokus pada perkara-perkara duniawi, kita mengejar sesuatu yang hanya kelihatan bagi dunia ini, tapi kita mengejar hidup yang sampai pada kekekalan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan menjalani hidup ini di dalam perkenanan Tuhan. Bahwa kami hanya mengejar perkenanan-Mu Bapa. Bahwa kami untuk melihat ke bawah betapa banyak orang yang menderita lebih daripada kami. Agar kami bisa bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Ajar kami mengejar upah yang sampai pada kekekalan. Karena kalau kami hanya mengejar upah yang hanya di dunia ini saja, maka banyak orang yang akan kecewa, yang terakhir akan jadi yang terkemudian akan jadi terdahulu. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang terus dikenal oleh Tuhan, bahkan sampai pada kekekalan kami terima kehidupan kekal, upah yang kekal itu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka semua yang ada di gereja BMC ini dan juga semua yang ada di Indonesia dimanapun, bahwa kami hari-hari ini hanya melihat pada Tuhan. Kami tahu penderitaan ringan yang kami alami hari-hari ini tidak ada apa-apanya. Itu jauh melebihi kemuliaan kekal yang akan kami terima kelak. Itu janji firman-Mu Bapa. Biar kami terus bertahan. Kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tapi orang-orang yang menang sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Roh Kudus yang memateraikan firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.